Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, apa kabar? Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Kita akan meneruskan sekarang di Lukas 13 ayat 6 sampai 9 dulu. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, tukang kebunnya, "Tuan, biarkan ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Saudara, orang yang tidak berbuah adalah orang yang hidup percuma dengan sia-sia. Di sini dikatakan ada orang yang punya kebun anggur, lalu dia bilang sama pengurusnya, "Mana ini, aku tunggu-tunggu." Tidak berbuah-berbuah. Saudara, bukankah hidup kita ini dimiliki oleh Tuhan? Kita seperti pohon anggur yang ditanam di dunia ini. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuah? Atau kita cuma ditanam tapi tanpa pernah menghasilkan buah? Itulah sebabnya Alkitab berkata, ya, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Orang yang tidak berbuah adalah orang yang hidup percuma. Orang yang tidak berbuah adalah orang yang hidup percuma. Pohon ditanam agar berbuah. Manusia diciptakan untuk berbuah bagi kerajaan Tuhan. Saudara tahu percuma itu apa? Percuma itu sia-sia. Sia-sia itu apa? Useless, saudara. Nggak ada gunanya, nggak ada kegunaan. Nggak ada faedah, nggak ada manfaat. Orang yang nggak berbuah itu nggak ada manfaat hidupnya. Maaf kalau zaman sekarang ada yang suka bilang sampah masyarakat. Itu apa? Ya itu yang nggak berbuah, saudara. Ya, kalau nggak berbuah ya nanti jadi sampah masyarakat. Kalau itu bandingannya dunia, kalau orang nggak berbuah bagi Tuhan, tidak berbuah bagi kerajaannya, jangan sampai menjadi sampah di keabadian, saudaraku ya. Nah, itulah sebabnya saudara di sini mengingatkan kita, memang kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Pohon yang berbuah, buahnya ini untuk dimakan oleh sesamanya. Buahnya ini bukan untuk pohon yang makan, nggak ada pohon makan buahnya sendiri, saudara ya. Tapi disinilah justru kita belajar, saudara, bahwa hidup kita ini memang bukan untuk diri kita sendiri. Kalau sudah berbuah, pohon gak makan buahnya, buah gak makan dirinya sendiri. Tapi buah dipetik oleh orang, dinikmati. Artinya orang yang menikmati buah adalah orang yang memetiknya, bukan buah itu sendiri. Hidup kita sudah sewajarnya jadi berkat buat orang lain. Our life is not only about ourselves. Hidup kita bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi hidup kita it's all about you, Lord. Orang yang hidupnya it's all about you, Lord, dia pasti hidup untuk sesamanya. Pasti jadi anggur yang tercurah, jadi roti yang terpecah, mengikuti jejak teladan yang agung Tuhan Yesus Kristus, saudaraku ya. Nah, di Israel itu biasanya diberikan waktu 3 tahun untuk pohon berbuah. Di perikop ini Tuhan yang murah hati memberikan kesempatan 1 tahun lagi. Makna rohani bagi kita, saudara ya, Tuhan seringkali memberikan kelonggaran ilahi buat kita. Saya harus gunakan kata ini, kelonggaran ilahi. Bukannya Tuhan kompromi dengan dosa, enggak. Tapi kadang-kala Tuhan berikan kelonggaran ilahi, kayak dikasih second chance. Tapi pertanyaannya, ketika ada kelonggaran ilahi dalam hidup kita, ketika kita diberikan kesempatan lagi untuk hidup, adakah kita berbuah bagi Dia? Saudara pasti dengar orang-orang yang berkata, "Aku lolos dari maut."
Hampir aja aku begini, hampir aja aku gitu. Tapi Tuhan kasih seperti memberi aku kesempatan. Saudara, itu kelonggaran ilahi loh. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berubah atau belum? Jangan kita hidup dalam dosa. Kita hidup dalam dosa, tapi belum ketahuan orang. Belum dituntut, belum dipermalukan. Terus jangan kita punya mindset, gak apa-apa belum ketahuan, aku terusin dulu dikit lagi. Nah ini, nanti akan ada waktunya ditebang, hancur, habis saudara semua. Itu sebabnya kalau kita dalam hidup ini, yuk kita merenung. Saya pernah bincang-bincang, ada yang bersaksi, ya, zaman dulu masih bandel, pergi, nggak tahu gimana dia nggak ikut. Kalau dia ikut itu pasti malapetaka besar. Nggak taunya dia yang bawa narkoba, ditangkap polisi, semua dia yang biasanya pergi hari itu bisa nggak pergi. Dulu saya masih muda, masih nakal saudara ya. Dari SMP itu kita suka main-main ke tempat biliar dekat rekod situ. Saya ingat dulu masih ada, saya ingat loh, itu tuh bukan tempat biliar doang, ada mesin-mesin kasino juga loh dulu itu zaman saya SMP. Nakal saudara. Satu kali saya lagi nggak ikutan pergi-pergi sama teman-teman. Lalu tiba-tiba ada rahasia polisi, itu semua teman-teman saya digelandang semua ke kantor polisi. Lalu saya pikir, buset, kalau gua ada saat itu kena saya. Itu terjadi 2 kali saudara. Satu lagi ke tempat clubbing di salah satu hotel di Jakarta. Pagi-pagi bangun, digerebek juga. Di situ semacam ya ada kelonggaran ilahi saudara. Tapi bebelnya kalau udah kayak begitu masih gak mau bertobat, itu bebal. Nah apa respon kita? Seperti pohon yang oke, dikasih waktu setahun lagi. Mau berbuah gak? Mau berobat gak? Belum lagi mungkin ada yang bilang, aku udah sakit parah loh, Tuhan kasih aku kesempatan hidup loh. Dokter aja udah vonis aku angkat tangan loh, Tuhan kasih aku kesempatan hidup. Itu kan kayak kelonggaran-kelonggaran ilahi saudara. Apakah kita menggunakannya untuk berbuah bagi Tuhan? Jangan sia-siakan setiap kesempatan dalam hidup ini. Sikap yang benar adalah sebenarnya ketika kita bangun pagi sekalipun, kita sudah menyadari kalau aku diberikan kesempatan melihat mentari terbit di ufuk timur, menghirup udara yang segar. Itu tandanya aku diberikan sebuah kesempatan untuk berbuah bagi Tuhan. Mari kita pergunakan waktu-waktu yang jahat ini saudara ya. Ayat yang ke-10 saya teruskan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit bungkuk pada punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Tetapi Tuhan menjawab dia, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat, ya, 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara, dari bacaan ini ada hal yang kita patut
pikirkan dan renungkan bahwa memahami nafas hukum lebih penting daripada melakukan hukum itu. Saya ulangi lagi. Memahami nafas hukum lebih penting daripada melakukan hukum itu. Yang penting nafasnya, esensinya. Makanya buat orang percaya itu to be, bukan to do, tapi to be. Nafasnya. Kenapa saudara dan saya udah gak usah sunat lagi? Yang mau sunat terserah. Untuk alasan medis atau apa, boleh. Tapi orang percaya gak ada kewajiban itu. Kenapa? Kan dulu di Pelmu saja mau dibunuh Tuhan karena lupa sunat anaknya. Karena dalam PB itu to be. Nafasnya dari sunat itu apa? Nah, nanti itu kita pelajari, kan ada sunat rohani ya dalam PB. Saudara, memahami nafas itu lebih penting. Yesus mau memberikan kelepasan kepada wanita yang udah sakit 18 tahun. Itu kan jauh lebih penting, saudara. Ya, makanya yang paling penting adalah belas kasihan. Melakukan hukum tanpa belas kasihan pasti agamawi, kayak kepala ibadat ini. Nggak boleh. Nolong orang pun nggak boleh. Tuh, melakukan hukum tanpa belas kasihan, agamawi. Makanya betapa pentingnya orang percaya untuk punya belas kasihan, ya. Untuk punya belas kasihan. Saya harus ingatkan buat Bapak Ibu Saudara, semua yang menyaksikan ini. Belas kasihan itu paling penting, saudara. Ya. Jangan sampai saudara berpikir bahwa yang penting aku melakukan hukum Tuhan. Itu agama. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah jalan kehidupan. Kita tidak akan menyenangkan Tuhan dengan melakukan hukum. Ya, yang penting aku hari Minggu ke gereja. Penting nggak? Penting. Jelas penting, itu persekutuan orang percaya, kita dengar firman, kita bersekutu. Tapi kalau kita anggap yang penting itu saja, tapi hari-hari bengis, jahat sama bawahan, bengis sama sesama, ngomongin orang kasar, kebon binatangin orang, ya itu kan gak ada belas kasihan. Percuma melakukan hukum begitu, hanya agamawi. Makanya saya gak bosen bilang, ibadah itu miniatur, kebaktian minggu itu miniatur, replika dari hidup kita 7x24 jam, saudara. Nah, 7x24 jam kita ini penuh belas kasihan atau enggak? Yuk kita belajar memperlakukan sesama dengan belas kasihan. Hatinya Tuhan adalah hati yang penuh belas kasihan. Kepada siapapun yang engkau jumpai, penuhlah dengan belas kasihan. Apalagi terhadap orang kecil, saudara. Orang kecil itu dekat dengan Tuhan loh. Ya, penuhlah dengan belas kasihan, meluaplah dengan belas kasihan. Saya percaya, saudara akan diberkati Tuhan luar biasa dengan berkat-berkat rohani yang Dia akan berikan. Lukas 13 sekarang bagian terakhir ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-30. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar, meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ya, saudara bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu kegiatan terbanyaknya itu mengajar, saudara ya. Bukan bikin mujizat. Bikin mujizat banyak, tapi dia paling banyak itu mengajar. Makanya kalau orang Kristen gak mau belajar, big question mark. Big question mark. Orang Kristen harus mau belajar, harus mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hal terbanyak yang Yesus lakukan itu mengajar. Itu sebabnya kalau saudara mau punya iman yang kokoh, iman yang kuat, belajar. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara, pertanyaan ini sebenarnya sudah beberapa kali dipertanyakan sama Tuhan Yesus. Sedikit sajakah orang yang selamat? Pertanyaan ini menunjukkan keselamatan gratis tapi tidak murahan. Ya. Keselamatan itu gratis, saudara, bukan murahan. Yang gratis itu bukan berarti murahan. Masalahnya kita kalau mau disuruh bayar, berapa duit pun yang kita punya, nggak bisa bayar. Makanya Alkitab bilang bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana, tapi dengan darahnya yang kudus.
Ya. Ini lebih dari emas, lebih dari perak, lebih dari harta dunia apapun. Kalau ada orang tiba-tiba kasih jet pribadi buat saudara, wah sekarang kan zamannya crazy rich ya, dikit-dikit jet pribadi ya, biarpun gak taunya minjem. Ya. Tapi buat claiming dulu, buat flexing, buat pamer dulu. Kalau orang kasih jet pribadi gratis, saudara misalnya memang kagak sanggup beli, itu bukan berarti murahan, saudara. Ya, itu bukan berarti murahan. Nah, itu sebabnya keselamatan gratis tapi tidak murahan. Ingat itu. Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Artinya apa? Keselamatan gratis tapi ada harga untuk meresponinya. Harganya apa? Segenap hidup. Karena ketika kita diselamatkan memang gratis, Tuhan menebus kita. Konsekuensinya kita bukan milik kita sendiri lagi. Itu konsekuensinya, saudara. Itu konsekuensinya kita harus meresponi. Kita tuh gak bisa bayar dengan uang 1 rupiah pun keselamatan kita. Tapi kita bisa meresponi dengan apa? Dengan segenap hidup kita abdikan kepada Tuhan. Ayat 25, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar, mengetok-ketok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Ingat ini, ya, jangan mempermainkan Tuhan. Untuk meresponi keselamatan ada waktunya, yaitu ketika kita masih hidup. Jangan nanti ketika kita sudah dipanggil Tuhan baru kita ketok-ketok pintu. Bukakan kami pintu Tuhan. Tuhan akan bilang saat itu, aku gak tahu dari mana kamu datang. Nah itu. Jangan mempermainkan Tuhan. Kita gak tahu kapan akhir hidup kita. Ya. Seringkali saya ketemu dengan orang yang berkata sama saya, pastor, nanti aja. Tunggu sudah bau tanah. Sekarang aku happy dulu. Nanti belum masuk ICU nih, baru masuk UGD, aku cepet-cepet bertobat. Tuhan ampun. Loh, ini mempermainkan Tuhan, saudara. Orang yang mempermainkan Tuhan gak akan bisa bertobat, percaya saya. Yang ada hatinya makin keras, seperti Tuhan mengeraskan Firaun. Firaun itu memang gak pernah punya niat untuk melepaskan bangsa Israel. Dia gak pernah punya niat untuk melepaskan bangsa Israel. Niatnya dia itu memang niat jahat, saudara. Ya, makanya Tuhan keraskan hatinya. Untuk kita jangan mempermainkan Tuhan. Meresponi keselamatan itu ada waktunya, saudara. Nggak bisa tunggu nanti. Lagi pula kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Ya. Ada yang meninggal usia belasan, puluhan, 20-an, 30-an, 40-an. Usia berapapun kita bisa meninggal. Jadi jangan menganggap aku masih tenang aja, nanti bau tanah mah umur 80, 90. Enggak, kita enggak tahu kapan ajal kita. Tapi di sini concern saya adalah kalau kita selalu menganggap nanti saja aku bertobat, itu mempermainkan Tuhan. Responi sekarang, saudara, mumpung kita masih hidup. Ayat 26, 27. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah daripada aku, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan. Mungkin sudah ke gereja, mungkin sudah dengar khotbah, tapi tetap melakukan kejahatan. Maka Tuhan bilang, kamu pembuat kejahatan. Kan dia klaim, aku udah dengar firman-Mu, aku udah duduk. Ya kalau dirohanikan ke zaman sekarang, saudara ya. Memang kalau kita baca terus dulu ya. Kalau kita lihat, saya akan bacakan dulu terus ya. Ayat 28. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan menilai Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara, selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah.
Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saudara, memang konteksnya saat itu Tuhan sedang bicara sama orang Yahudi. Tuhan tuh nyindir orang Yahudi, saudara. Ya, kan orang Yahudi bilang itu, kamu engkau kan telah mengajar di jalan-jalan kota kami, bilang sama Yesus gitu. Tapi kalau makna rohani buat kita sekarang, aku kan udah ke gereja. Tapi Tuhan bilang, engkau yang melakukan kejahatan, engkau pembuat kejahatan. Berarti kalau di makna rohani kan sekarang, dia sudah ke gereja, dia udah dengar khotbah, tapi dia tetap melakukan yang jahat. Ini yang saya katakan tadi, keselamatan gratis tapi nggak murahan. Apa yang gratis, yang kita nggak cost something, itu belum tentu murahan. Kalau keselamatan, saudara punya uang berapa triliun pun saudara tidak bisa beli apa yang satu ini, saudara ya. Ya. Makanya ayat yang ke-30 saya tutup dengan ini ya. Ayat 29, orang-orang akan datang dari timur dan barat, utara, selatan. Mereka akan duduk dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya orang yang terakhir menjadi terdahulu, terdahulu menjadi yang terakhir. Ada dua pelajaran penting yang saya mau bagikan buat saudara. Yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bertobat itu sekarang, segera, now, right now. Jangan tunda pertobatan. Saudara masih napas, masih bisa bertobat. Kapan? Sekarang. Enggak tunggu nanti, enggak tunggu besok, enggak tunggu tahun depan. Jangan yang punya piaraan. Setahun lagi pendeta. Setahun lagi pastor. Enggak, sekarang, now. Orang yang setahun lagi mempermainkan Tuhan. Aku korupsi, sekali lagi mempermainkan Tuhan. Hati-hati. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Ini memang adalah pertobat baru, saudara. Ya. Dalam konteks ini, yang terdahulu akan menjadi terakhir, terakhir jadi terdahulu. Ya. Yang pertama, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bertobat harus segera, harus sekarang. Yang kedua, kalau ini diumpamakan pertobat baru, banyak pertobat baru yang lebih radikal. Sedangkan yang lama ikut Kristen justru jadi suam. Ya. Berapa banyak orang yang baru bertobat, wah serius belajar Alkitab. Kalau yang udah lama ke gereja pun formalitas. Nyanyi udah. Khotbah. Main handphone dulu. Tuh, berapa banyak yang kayak begitu. Tapi yang pertobat baru, wah semangat dengar firman Tuhan. Saudara ya. Lebih ironi lagi saudara ya. Dulu zaman saya pelayanan keliling. Ya, zaman saya pelayanan keliling. Kalau udah firman, wah pemain musik udah gak tahu hilang kemana saudara. Yang aser kah, yang kolektan, yang pemain musik semua udah hilang. Semua udah sibuk masing-masing. Kalau perlu duduk paling belakang ngobrol. Tapi saya kalau di tempat saya mengembalakan Life House Community, saya jamin tidak. Semua justru duduk paling depan, duduk rapi. Pelayan kita semuanya pelayan Tuhan ya. Saudara hati-hati. Mungkin saudara menyaksikan program ini, saudara bilang aku sudah 30 tahun jadi Kristen. Aku udah 40 tahun. Dengar khotbah capek, udah tahu semua. Mendingan gue main sendiri, gue ngobrol di paling belakang. Hati-hati saudara ya. Yang terdahulu bisa jadi terbelakang. Terbelakang bisa menjadi terdahulu. Pendeta juga sama seperti saya. Kalau saya nggak serius, saya bisa terjebak jadi imam profesional, saudara ya. Saya bisa karena terbiasa, khotbah karena terbiasa, baptisan karena terbiasa, memberkati pernikahan karena terbiasa. Tapi saya nggak serius memuridkan, menjaga keluarga saya sendiri, jadi contoh, jadi teladan, memuridkan istri saya sendiri, membangun sebuah pernikahan yang kokoh. Berapa banyak saudara yang pernikahan pendeta pun hancur, tapi dia bisa memberikan konseling pranikah. Ya bisa saja, namanya juga udah terbiasa, terlatih. Ada orang tanya sama saya, pastor kok bisa sih itu pendeta kelakuannya gini, khotbahnya begini. Ya bisalah, aktor aja bisa kok. Scene 1 nangis, scene 2 ketawa ya, nanti scene 3 nangis lagi. Bisa loh, kalau udah profesional bisa.
Tapi kan kita bukan orang-orang yang seperti itu. Mari melayani Tuhan dalam ketulusan. Tidak ada kata terlambat dalam bertobat. Bertobat sekarang. Dan apakah saudara sudah bertobat dari dulu atau baru sekarang? Tetap berapi-api dalam Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk pesan kebenaran firman-Mu. Rapi, jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang belajar pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jangan lupa follow Instagram Lifehouse Community, subscribe YouTube channel Lifehouse Community, Lifehouse Music. Ada pujian penyembahan yang memberkati kita semua. Sunday service live streaming jam 9, onsite di Wang Plaza lantai 2, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jalan Panjang, jam 9 dan jam 11. Sampai jumpa minggu depan di live study. Orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.